Oke, halo, nama saya Nyoman Primahita Gunadarma. Saya biasa dipanggil Fonselus Puntil. Tema dari HUT Mangupuro kali ini kan Rumah Keting, Taksuning Buana, itu artinya satukan semua potensi yang ada di Kabupaten Badung. Ya, gimana caranya HUT Mangupuro ini adalah momen di mana semua potensi yang ada di Kabupaten Badung ini hadir di acara rangkaian acara di HUT Mangupuro ini, baik itu rangkaian acara dari awal dan juga di rangkaian puncak HUT Mangupuro 2025 di acara Mangucita tanggal 22 dan 23 November 2025. Poin-poinnya memang yang pertama tentu adalah pertumbuhan ekonomi ya. Gimana event ini bisa menciptakan sebuah pertumbuhan ekonomi atau kegiatan ekonomi baru gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya adalah terkait dengan budaya, pelestarian budaya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu selain pertumbuhan ekonomi, kemudian pelestarian budaya, yang terakhir itu adalah isu lingkungan. Kalau ngomongin yang mana paling sulit dan yang mana yang paling mudah dari ketiga itu, sebenarnya semuanya sulit, cuman punya solvingnya masing-masing. Jadi punya goals-nya lah gitu. Misalnya contoh kayak di peningkatan ekonomi gitu misalnya. Jadi otomatis dari kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi itu mengkurasi UMKM yang terlibat. Itu yang pertama. Soal kebudayaan, bagaimana kita mengemas aspek dari ujung Badung Utara sampai di ujung Badung Selatan itu terakomodir gininya, pesan dari si kemasan tampilan kebudayaan yang mau kita angkat. Terus dari pelestarian lingkungan, sesimpel bagaimana mengedukasi sebenarnya orang-orang itu peduli terhadap lingkungannya sendiri, sesederhana tidak buang sampah sembarangan itu sih. Tapi kalau misalnya ngomong kesulitan, yang mana yang paling oke, sebenarnya semuanya hampir mendekati ekspektasi kami. Cuman masih ada hal-hal yang perlu kita evaluasi supaya si tiga pilar ini tuh bisa berjalan dengan baik, dengan mandiri dan konsisten. Jadi yang pertumbuhan ekonomi itu kita melakukan 2 cross check, 3 malah ya, 3. Yang pertama, setiap UMKM gitu yang berjualan diwajibkan untuk mengisi Google Form. Kemudian yang kedua, kita cross check melalui wawancara. Terus yang ketiga, kita bisa tracking melalui QRIS di Bank BPD gitu. Nah, walaupun kalau dibilang hasilnya bisa subjektif apa yang disampaikan oleh UMKM, tapi paling nggak kita punya 3 filterin ini gitu. Dan kita sangat percaya ketika UMKM berstatement mendapatkan pendapatan dengan nilai sekian gitu, kemudian di Google Form juga sekian, ya kita harus percaya juga karena kan itu adalah laporan masyarakat gitu. 1,2 miliar. Wow, dan tahu sendiri ya, angka ini bukan angka yang kecil loh. Artinya apa? Di HUT Mangupuro ini, pemerintah benar-benar bisa mendukung perkembangan atau peningkatan ekonomi kerakyatan. Produk yang dijual, kembali lagi saya garis bawahi ya, untuk menjual sesuai dengan usahanya. Sejak kita ada Komite Ekraf, kita tidak mau ada ceritanya UMKM dadakan. Jadi awal kita sudah memulai yang namanya kurasi. Kurasi ini sangat mudah, teman-teman, bagi masyarakat Badung kemarin yang memang berada di UMKM bisa banget ngikutin kurasi dari media sosial, dari informasi dari kita-kita juga, yang mana ketika mereka masuk mereka akan mengisi yang namanya Google Form. Nah itu nanti kita seleksi, ada verifikasi NIB, yang mana itu ada perizinan ya. Jadi kita nggak mau mereka jualan UMKM
tapi ternyata baru bikin hari itu gitu. Justru kan kita akan mengapresiasi teman-teman yang sudah lama nih punya usaha UMKM. Makanya kita berikan tempat di event HUT Mangupra ini. Dan tentunya dari segi bahan-bahan atau dagangan yang mereka jual, kita juga verifikasi gitu. Representatifnya seperti apa? Layak nggak dijual? Lalu unik nggak? Karena udah ada ekraf, kita pastinya memilih yang ekonomi kreatif dong, supaya teman-teman atau penonton yang datang nih, acara ini beda banget ya gitu. Dan bisa dilihat ya kemarin seperti apa kemeriahan dan juga tenda-tenda dari booth UMKM ini. Kerja sesuai aturan, fokus satu-satu. Tahan. Nah kemudian masalah budaya juga kan kita juga menampilkan parade budaya, kemudian menampilkan kolaborasi yang sangat, kalau saya sih ngeliat sih sangat-sangat ini banget ya, sangat-sangat amazing banget gitu ya. Nah, itu salah satu tolak ukur terhadap budaya, melibatkan sanggar-sanggar, melibatkan para seniman, seni rupa dan sebagainya. Tapal ogoh-ogoh di situ, lomba pembuatan tapal ogoh-ogoh yang dilaksanakan oleh Jemari ya, komunitas Jemari, atau di sana juga disebut dengan Jemari Fest. Itu kita mencoba untuk meningkatkan kualitas seniman itu dalam membuat tapal ogoh-ogoh. Nah di sini dari pembuatan awalnya gitu berbeda dengan lomba yang lain. Kalau lomba yang lain itu kan dia tapal jadi itu dibawa, sedangkan sekarang di HUT Mangupura ini membuat dari awal gitu. Jadi pemasangan clay, kemudian pembentukan, kemudian hari berikutnya dia mengecat dan merias. Nah, di situ salah satu bentuk pelestarian. Kelihatan dominan, mana yang tipis. Wujud betot-tot ini merupakan pecutan gitu. Dan untuk pengembangannya di sini di ranah seni pertunjukan. Nah, dalam seni pertunjukan ini menariknya itu tidak hanya seni tari saja yang ada di sana, tetapi memadukan juga seni tari, seni musik, atau seni rupa juga di situ. Kita memadukannya menjadi suatu pertunjukan yang spektakuler di sana. Menampilkan Ayu Laksmi di sini adalah sebagai penguat sebenarnya gitu. Jadi kami di Komite Kreatif hanya memberikan ide gitu kepada teman-teman, coba membuat satu karya tetapi bergabung dengan satu artis yang memang sudah dikenal di nasional begitu. Jadi muncullah Mo Ayu Laksmi ini sebagai teman untuk berkolaborasi di sini. Mengapa kita memilih Mo Ayu Laksmi? Karena pertunjukan atau penampilan beliau itu sangat matching sekali dengan pertunjukan yang akan dilaksanakan, itu konsep-konsep yang akan dilaksanakan. Misalnya, beliau di sini memang diperankan sebagai ibu gitu ya, sebagai pertiwi gitu. Jadi hanya pertiwilah yang mampu menyatukan isi dari dunia ini. Itu pun juga berkaitan dengan tema tadi, bagi seorang ibu yang mampu menyatukan dan juga merangkul, kemudian memberikan sesuatu gitu, kehidupan kepada isinya. Nah ini juga seperti itu. Jadi kehadiran Mo Ayu Laksmi ini diharapkan mampu untuk memberikan spirit untuk agar mampu menampilkan sesuatu yang memang luar biasa berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh generasi muda Badung ataukah seniman-seniman Badung begitu. Adalah rasa bangga saya dan saya sangat berterima kasih sekali. Karena apa? Karena ini benar-benar sesuai dengan tema, yaitu Rumah Keting Taksuning Buana. Nah sebenarnya semua yang ada di sana itu sebenarnya based on
kebutuhan sih sebenarnya gitu. Kita pengen supaya flow yang didapetin dari si audiens yang datang itu menikmati semua dalam tanda kutip wahananya kita atau bentuk dari kreativitas yang kita aplikasiin itu bisa dinikmati oleh audiens yang datang gitu. Penempatannya juga kita pikirkan gitu, F&B kita nggak gabung dengan fashion dan kriya, kemudian F&B penempatannya berbeda, kemudian ada booth clothing juga. Nanti kita siapkan bridging double deck kurang sekian-sekian termasuk listrik, sisanya kalian yang berkreasi. Biasanya kan kalau clothing itu cuma tenda aja, paling tenda Sarnafil mungkin 5x5 gitu. Kalau kemarin itu memang akan lah double deck, terus dekornya juga keren-keren gitu. Tantangannya itu banyak banget sebenarnya, mulai dari timeline, Gimana caranya biar kalau hujan aman, gimana caranya kalau hujan biar gampang tetap hidup, gimana kalau hujan safety semua. Lebih ke sana sih sebenarnya. mulai dari jangka waktu loading yang mepet, terus Layoutnya kita sudah rancang, kita harus bongkar lagi. Gimana caranya mereka biar terakomodir tapi tetap masih nyaman dan masih dalam satu ruang lingkup event gitu. Saya sih melihat bahwa ya prosesnya ini harus dihargai. Ini bukan sekedar proses yang sekarang mikir besok jadi, itu kan nggak gitu ya. Ada proses-proses kreatif yang lainnya gitu. Sini coba, ini kita punya jalur ke sini. Woi, surga ada. Iya. Sebenarnya Nata ya, apa mau Nata yang ngejelasin? Nah kemudian ada hal yang menarik, perdebatan sih sebenarnya. Kenapa event gratis ya? Kenapa event gratis itu disekat atau diberikan pagar gitu? Itu tuh sebenarnya filterisasinya kita. Bagaimana strategi kita untuk memfilter orang-orang yang mungkin punya niat kurang baik lah. Yang membawa pisau, yang membawa senjata tajam, yang membawa botol kaca dan sebagainya itu bisa masuk gitu. Tapi pada akhirnya mereka terseleksi di sana. Security kita juga bagus loh. Dia periksa bener-bener intens banget. Yang membawa cutter, gunting itu saya lihat itu ya ditaruh di luar gitu. Nah itu sebenarnya yang membuat sedikit ada beberapa perdebatan ya dari penonton, pejabat dan sebagainya. Kenapa sih harus ada pembatas itu gitu? Walaupun ya sempat jebol gitu, cuma ya Di luar dugaan kita sih excitednya membludak lah. Itu lebih ramai dari 2 tahun lalu kalau nggak salah, dari Noah itu. Ketika mereka sudah masuk di dalam pun nggak ada hal yang urgent sih, nggak ada hal yang chaos. Enjoy-enjoynya mereka di dalam gitu. saya anggap sebagai pembelajaran buat kami dan juga antusias masyarakat ya sebesar itu gitu ya. Itu sih, dan secara overall sih saya melihat secara saya pribadi ya gitu ya. Secara pribadi ini udah luar biasa banget nih kerja tim, kemudian kolaborasi tim dan juga sama pemerintah, IO, masyarakat dan juga komunitas itu udah sangat bagus banget gitu. Nah untuk megah dan lain sebagainya kembali lagi saya berikan kepada masyarakat yang menilai gitu. Aku bangga dengan kalian dan Capeknya kerasa sih, capeknya pasti capek ya. Tim lah yang bertugas hari itu. Seniman, termasuk dari teman-teman kreatif, Kominfo, pemerintah, masyarakat, semuanya. Secara momen yang paling berkesan secara pribadi adalah teman-teman dari DLHK. Langsung saat itu juga datang bersih-bersih. selamat ya, event HUT Mangupuranya sudah berhasil lah. Itu kebanggaan tersendiri buat tentunya teman-teman komite kreatif, panitia dan juga IO dan juga semua OPD yang terlibat di HUT Mangupura ini. Terima kasih Pemkab Kabupaten Badung. Thank you so much.